Gua tiap minggu bisa ada 3 sampai 4 orang nelpon gua, nomor random. Mhm. Tapi dia bisa tahu nama gua. Ya berarti data lu bocor. Yang jual nomor perdana punya nick orang. Serius punya list nick dan nomor KTP, ya kan? Jadi nick saya udah nggak bisa nih, Bang, ya. Ya, Ya udah nih pakai ini aja nick ya orang. betul. Sesembarangan itu nick orang, astaga. Itu dia dapat dari mana ya? Sebenarnya ada aturannya yang baru, kalau nggak salah baru tahun ini diterapin tuh namanya undang-undang perlindungan data pribadi PDP. PewDiePie. Ketika lu mau install game bajakan yang disuruh dimatiin apaan? Antivirusnya kan. Oh iya anjir. Nah, itu karena ya nanti kan dia di belakangnya mau narik data apaan lu kagak tahu. Iya anjir. Gitu. Play, jangan nginstal game bajakan, Play. Jangan game doang, kayak ada Photoshop bajakan ya kan. Itu Pakai bajak. CapCut aja, Play. Ih, kita udah nyimpen banget tahu data pribadi. Nggak ada kita nyebar-nyebarin data pribadi ngasal ya kayaknya ya. Iya kan, kemarin kan ada berita data bocor kan. Iya. Gitu. Habis bocor kementeriannya kalau nggak salah dapat penghargaan. Balik lagi di podcast Orang Dalam. Anjir. Masih bareng gua Apus Tegal. Kita bakal ngobrol yang seru-seru kali ini. Di sebelah gua udah ada Abi. Halo, Yo, Bi. halo Bang Apos. Gokil. Yo. 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 Jadi di sebelah gua Abi adalah seorang yang menurut gua bisa dibilang hacker. Enggak. Menurut gua ya. Enggak. Ini menurut gua. Ya. Ya, jadi dia nih kerjaannya ngebobol-bobol Facebook orang, teman-teman. Kagak. Enggak. Emang lu bukan hacker, lu apa? Bukan, gue pegawai IT biasa. Sombong. Lu IT biasa. IT biasa. Kerja di perusahaan fintech lah. itu nama perusahaan. Nama perusahaan kan jangan disebut kata lu anjir. Fintech tuh perusahaan apa maksudnya? Bidang apa? Bahasa orang awamnya pinjol. Lu sebagai IT database administratornya. Database administrator, DBA. Oh, berarti lu punya data-data warga sipil dong? Iya, yang minjem pinjol, ya. Oh, jadi kerjaan lu di situ ngapain? Nyimpen data doang atau mengamankan data? Mengamankan data, memastikan server database-nya aman gitu. Oh, berarti kebocoran database nggak ada tuh di kantor lu? Nggak ada gitu, nggak ada. Tapi kebocoran mungkin aplikasinya beberapa kali jebol ada. Oh, tapi database nggak sampai? Nggak sampai gitu. Kalah dong pemerintah sama lu. Kagak, sebenarnya mas semua aplikasi banyak yang jebol. Pasti kayak sekelas Tokopedia yang lain-lain semua pasti pernah dijebol gitu. Terus? Tapi perusahaan itu ada budget ini ada budget buat orang-orang yang ngejebol gitu. Maksudnya? Jadi lu kalau ngejebol nih, ya kan, lu aduin ke kantor gua misalnya. Ya. Nih ada bagian di aplikasi lu yang ada celah lah, ya kan, yang bisa kita bobol. Ya. Ini mesti ditutup. Hackernya tuh infoin ke kantor. Oh. Nah nanti hackernya tuh dapat duit terima kasih lah. Oh, itu sempat viral tuh. Iya. Ada bocah Indonesia dia menemukan kelemahan di web perusahaan tersebut. Ya betul. Waktu itu di di SpaceX apa di mana tuh yang Indonesia? Ya di luar negeri lah pokoknya ada. Ya, dan udah dikasih penghargaan, dikasih duit gitu. Betul, seharusnya kayak gitu. Jadi kan ada etikanya lah. Hacker-hacker pasti ada etikanya. Jadi kalau misalnya jebol ya kan, pas udah jebol kita infoin pasti ada timbal balik dari perusahaan. Jadi kayak dikasih berapa duitnya gitu kan, dan ucapan terima kasih. Nah kalau di pemerintahan, gue nggak tahu ada duitnya apa kagak gitu. Oh, nggak ada? Nggak tahu. Harusnya kan selama ada timbal baliknya harusnya nggak bakal sampai diumbar-umbar keluar gitu. Gue pengen nanya sama lu nih ya, gue nggak tahu lu kerja di bidang ini udah sampai sini apa enggak. Gua tiap minggu bisa ada 3 sampai 4 orang nelpon gua, nomor random. Tapi dia bisa tahu nama gua. Itu menurut lu apa? Itu menurut gue ya berarti data lu bocor.
Entah lu nginstal aplikasi apa gitu kan. Biasanya sih kalau yang kayak gitu lu nginstal aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Contohnya? Ya pinjol ada atau ada apa gitu nama aplikasinya yang aneh-aneh. Gue nggak pernah nginstal aplikasi pinjol sama sekali seumur hidup gue. Kalau nggak pernah nginstal aplikasi pinjol, mungkin lu pernah ngisi survei-survei. Kan- Survei-survei. Iya, survei misalnya kayak di tengah jalan di stopin orang, "Kak, boleh minta waktunya sebentar buat isi survei?" Kan lu ngisi tuh nomor telepon, Ah, email. ya. Nah, biasanya tuh datanya ntar ujung-ujungnya kebanyakan ada yang iseng. Jadi datanya dijual lagi. Atau lu ngisi ini kuesioner online. Biasanya lu ikut lomba nih, ya kan, entah lomba mungkin ada lomba stand up atau lomba apa, kan ngisi di Gmail tuh. Gue tuh ngerasa data gue ya, gue kalau pinggir-pinggir jalan nggak pernah. Kuesioner gue nggak pernah, gue isi-isi data-data begitu. Gue cuman ngisi-ngisi data gue kalau mau nggak mau gue harus ngisi. Contohnya kalau gue bikin ATM ke kantor-kantor kecamatan. Itu kan mau nggak mau harus ngisi. Nah, Gue kalau di mall ada orang, "Kak, udah punya member belum?" Biasanya gitu kan. ya, Isi datanya. Langsung gue tanya, "Ini nomor HP untuk apa ya fungsinya?" Gue gituin. betul. Buat ngirim ini. Saya nggak mau dikirim-kirim kayak gitu. Nah. Ya udah emailnya aja. Saya juga nggak mau spam. Langsung gue gituin kalau di mall. Nah, kalau lu nggak pernah ngisi di mana-mana, tapi data lu bocor, berarti mungkin ada di tempat yang nampung, ya kan, yang nampung data lu lah, yang pusat data, yang emang bocor, Dijual. dijual. Ya, kalau gampangnya, yang lu pernah lihat di waktu itu kita Jambore, Iya coy. ya kan? Gue tuh waktu Jambore beli kartu perdana ya. Ya, Gua ini cerita asli deh. Iya, gue beli kartu perdana. Gue tuh cuman punya satu nomor. Ya, Ya, punya satu nomor. Dan gua nggak pernah beli apa perdana lain gitu. ya. Perdana Itu lain. cuma buat internetan di sana, Iya, ya kan? iya, buat internet. Gue baru beli, gue daftarin kagak bisa. Ya, kan Pakai nick sama kakak gua. udah ada yang make. Betul. Ya kan? Sampai kan di kakak gua ada nomor emak gue kan. Nomor nick emak gue sama adik gue. Adek lu. Gue pakai juga padahal emak gue nggak punya KTP Indonesia, emak gue TKW waktu itu. Adik gue belum punya KTP, tapi tetap udah kepake juga. Iya. Dan kemarin kan yang pas kita nyoba daftarin, kita malah dikasih listnya kan sama yang jual nomor perdana. Betul. Yang jual nomor perdana punya nick orang. Serius punya list nick dan nomor KTP, Bener. ya kan? Jadi nick saya udah nggak bisa nih bang ya. Ya. Ya udah nih pakai ini aja nick Ya, orang. betul. Sesembarangan itu nick orang, astaga. Itu dia dapat dari mana ya? Nah, itu ya mungkin di tempat-tempat tertentu yang bocor gitu. Emang sebenarnya di Indonesia buat perlindungan sebenarnya ada aturannya yang baru, kalau nggak salah baru tahun ini diterapin tuh namanya undang-undang apa perlindungan data pribadi PDP. PewDiePie. Ya, bukan PDD. Terus Ya, ada perlindungan data pribadi. Jadi sebenarnya kalau sampai bocor, harusnya tuh institusi terkait yang minta polisi atau yang kementerian-kementerian terkait itu ngebantu nge-tracking, nge-trace. mau dia. Ya harusnya di-trace. Jadi data kita tuh bocor dari sebelah mana. Harusnya ketahuan. Kalau di luar negeri tuh gitu. Jadi kalau misalnya data lu bocor, nah di-trace tuh nih bocor dari mana nih, dari aplikasi mana, dari sistem mana gitu. Oh, dari pemerintah udah ketahuan tuh. Harusnya ketahuan. Jadi ntar pas udah ketahuan mereka wajib bayar denda berapa gitu dan umumin permintaan maaf lah. Nah, ini program ini punya siapa? Hah? PDD ini. PDP perlindungan data pribadi, PDP. Itu kalau nggak salah Kominfo deh. Nah, kita kalau pengen ngadu ke situ. Ya harusnya ya, gue juga kurang tahu nih. Tapi itu ada, udah diresmiin kalau nggak salah undang-undangnya. Oh, cuman belum tahu ada program ini jalan apa enggak, tapi undang-undangnya ada. Iya, udah ada gitu. Sebenarnya udah lama, udah lama. Sebenarnya udah lama. Cuman kita nggak pernah tahu programnya ada apa enggak. Udah beberapa kali disosialisasin, tapi mungkin di level kantor kali ya. Di level kantor. Belum ke umum. Tapi kalau gue lihat kan di beberapa iklan suka dikasih tahu tuh bahayanya data pribadi kita kalau sampai bocor. Ih, kita udah nyimpen banget tahu data pribadi. Nggak ada kita nyebar-nyebarin data pribadi ngasal ya kayaknya ya. Iya kan,
kemarin kan ada berita data bocor kan. Iya. Gitu. Habis bocor kementeriannya kalau nggak salah dapat penghargaan. Kok bisa ya bocor penghargaan? Berarti lu kerja di bidang-bidang kayak gitu ya? Ya, Oh, lu kok bisa kerja di tempat kayak gitu? Lu dulu sekolah ngapain? kuliahnya emang IT. Oh, kuliah IT. Kuliah IT. Berarti lu pas SMA belajar bener ya? Nggak bener juga. Gue SMA IPS malah. Kok gitu? Iya, Kuliah IT ya? kuliah IT. Oh ya, maksudnya kuliahnya bener lu ya? Kuliahnya iya ya biasa aja sih masuk gitu. Oh, tapi lumayan loh anjing. Gua tahu dia kan anak stand up juga, gaji 20 juta sebulan. Nggak usah disebut. Ngapain disebut anjir? Nggak usah. Itu baru gaji pokok. Kan ditonton ini. Ada orang lain nonton. Iya. Pokoknya gede lah. Iya. Itu baru gaji pokok. Yang lain aja beda lagi. Coba PS5 baru keluar pokoknya dia punya aja. Nggak, itu lagi ada rezekinya aja. Rezeki tiap bulan. Itu kan berarti pemasukan inti, pemasukan rutin. Ya. Gila lu. IT. Tapi katanya berapa bulan terakhir lu nggak digaji? Nah, iya udah 10 bulan. Pum. Eh, Tuh, 10 bulan nggak digaji, duit masih tetap ada. Nggak mungkin rezeki kan itu. Iya sih rezeki. Iya sih. Cuman kan tabungan lu banyak banget itu. masih ada sampingan juga gitu. Jadi masih Ngebobol data orang. Kagak. Ngejual data orang. enggak freelance. Freelance ngejual data orang. Masih usaha. Iya. Soalnya dia nih kerja enak banget teman-teman. Jadi kita nih anak stand up, sering kemana-mana gitu kan. Ke Jambore, stand up hutan. Ya. Dia masih bisa tetap ikut loh. Kalau yang orang kantoran lain weekend udah nggak bisa. Bisa kemana-mana weekend doang. Kalau lu kan, Masih bisa. yang penting ada sinyal kan. Yang penting ada sinyal. Nah, sebenarnya nggak enak juga. Gue kerjanya tetap mesti bawa laptop kan kemana aja. Ya justru lu bisa kemana-mana lah itu mah. Iya. Flexible time bahasanya. Iya fleksibel. Iya. Kerjanya bentar-bentar doang lagi. Selebihnya download kartun gitu ya. Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya? Iya. Dia enak banget lu kerja jadi dia tuh. Lu 10 bulan kagak digaji sama bos lu. 10 bulan. Sampai saat ini belum digaji gitu. Oh iya. Iya. Itu kerja 10 bulan belum digaji. Enggak sih. Gua tuh kerja terakhir Februari kalau nggak salah. Belum digajinya totalnya berapa lama? Yang belum digaji doang. Yang belum digaji berarti 2 bulan. 2 bulan 40 juta. Enggak usah dihitung. Oh 60. Hah? Kok lu tahu gajinya Kok dia? lu tahu? Enggak 6 bulan? Iya, itu bener. 6 bulan belum digaji. Ya, gitu. 6 bulan. Ya. 120. Dihitung aja terus ya, terus. 120 juta belum Terus. dibayar, Bos. 6 bulan, Bos. Gitu. Pokoknya banyak lah gitu, belum dibayar. Tapi sekarang udah beda kantor, udah dapat kantor baru. Enggak nih urusan bos lu ini kenapa bisa nggak dibayar? Katanya kan itu lu perusahaan gede. Bisa nggak dibayar kenapa? Bos gua fraud. Fraud tuh apa? Ini apa kayak mencuri, mensalahgunakan kekuasaan gitu. Oh, korupsi apa Ya, gimana? kayak gitulah bahasanya korupsi. Fraud bahasa IT-nya. Enggak, itu mah bahasa ini Kantor. di dunia keuangan gitu, fraud. Gua nggak ngerti, gua bodoh banget sumpah, gua bodoh teman-teman, gua bodoh. Gue juga bodoh sebenarnya. Lu. Iya, oh bos lu menyalahgunakan wewenang. Iya gitu. Kemana duitnya emang? Iya, ada kayak dibawa sama dia atau gimana gue nggak tahu. Kan sekarang jadi ini kan lagi dicari-cari sama OJK sekarang. Oh iya. Iya. Bos lu Iya, dicari OJK. dicari sama OJK sekarang. Anjir. Ada beritanya, lu cari aja dah pokoknya. Ada tuh ya. Ada. Kenapa dicari OJK? Karena Ya itu nggak bayar gaji lu. pertama nggak bayar gaji dan kan kantor gue kan kayak ini Tokopedia versi orang utang ya kan. Oh. Mempertemukan orang yang banyak duit sama orang yang butuh duit. Nah gitu. Nah abis pas gue nggak, selain gue nggak gajian, dia juga belum bayar tuh utang-utang orang-orang yang minjemin duit. Orang minjem duit. Terus? Kan harusnya kantor gue menjaminkan kan kalau buat misalnya
yang minjem duit gagal bayar nih. Mm. Nah kantor gue tuh harusnya nyecer tuh orang-orang yang nggak bayar buat Nalangin. bayar, atau nalangin kayak gitu. Ini kan enggak Oh berarti kasus banget tuh. kasus, jadi musuhnya dia banyak Banyak banget lagi dicari. lagi dicari. Ketemu nggak? Enggak Tapi lu tahu? tahu dia dia itu kalau nggak salah baru kemarin update di aplikasi Strava. Oh iya. Terus? Iya, yang lari-lari tuh, Ya, ya kan, terus? lari-lari naik Lagi sepeda. di mana lari dia? Di ini Duha. Duha tuh di mana? Qatar. Lagi dicari, dia lagi lari sore, lari Iya, pagi di Qatar. Iya, bareng wasit kemarin. Lagi dikejar OJK kali, makanya upload Starpa di Qatar. Iya, itu OJK bilang kita lagi berusaha mencari. Anjir, di Stravanya ada. Oh berarti Iya, siap. harusnya ketahuan dong, kedetek lokasinya. Harusnya gitu. Berarti nggak ketangkep-tangkep. Sampai saat ini belum. Susah, soalnya kan kalau udah di luar negeri kan udah pakai hukum internasional, Iya. ya kan? Tapi semoga ketemulah bos lu, biar gaji lu dibayar. Iya, 120 juta. II lebih gede lagi. Oh lebih gede lagi. II. Oh temen lu. Iya. II berapa? Kan kalau dia kena ini dapat pesangon. Banyak lah pokoknya, lebih gede lagi dia. 500 juta ada. Nggak tahu lu, nggak usah disebutin. Lu nggak tahu si II. Lebih gede dari lu ya Iya, pokoknya. lebih gede dari gua. 1M teman-teman, Anjing. gila. 1M gak dibayar sama bos, kacau. Ini gede-gede. Hah? Ya. Biar bagus buat thumbnail ya. Biar bagus buat thumbnail. Ya. Tadi gue menarik tuh yang ngomongin data-data pribadi. Soalnya gue ngerasain banget relate kayak gitu tuh. Soalnya kalau data pribadi kan tadi penyalahgunaannya cuma dipakai buat kartu kan. Ya, nomor telepon. Nah itu sebahaya apa sih kalau data pribadi kita sudah sampai orang gitu? Ya sebenarnya gampangnya kalau misalnya data pribadi lu kan kemarin kita nemuin langsung daftar nomor telepon kan mesti pakai kakak sama nick, Iya. ya kan? Lu daftar nomor telepon. Ketika lu daftar nomor telepon, pakai nomor telepon kan lu bisa bikin lu bisa buka e-wallet ya kan? Entah itu GoPay ya kan, atau aplikasi yang lain ya kan? Dana gitu. Bank digital Bank ya kan. digital. Nah, kalau lu udah buka itu, nah terus rekeningnya dipakai buat judol. Rekening kan bikin rekening harus pakai. Kan bank digital nggak seribet itu ya kan. Ya e-wallet nggak seribet itu kan bikin e-wallet. Iya anjir. E-wallet kayak Yang penting ada nomor ya. iya kan, ada nomor, ada ini ya kan, aktif. Bisa buat transfer lagi. Nah, gitu. Bahaya dong kalau ditaruh pinjol. Ya bahaya kan, banyak yang tiba-tiba lu tiba-tiba punya cicilan kan, pas dilihat BI checking kan sebenarnya lebih kalau kesini sekarang kalau nggak salah udah dijagain. Maksudnya udah diperketat. Tapi pas awal-awal pinjol muncul kan banyak tuh nggak perlu selfie KTP atau diakal-akalin lah, diedit, tembus-tembus aja kan. Tiba-tiba lu pas di BI checking kebanyakan ketahuan pas pengen ngajuin ini. Kebanyakan ketahuan. Ada orang kencing ada tuh pintu, anjing suaranya masuk bangsat. Bukan lupa dikunci, emang tidak ditutup. Ulang. Oh Yang mana? itu bahayanya apa? Bahayanya? Iya bahaya pokoknya pertama lah dari nomor telepon ya kan. Lu dari nick sama kakak lu bisa daftar nomor telepon. Nomor telepon, ketika lu punya nomor telepon lu bisa daftar e-wallet ya kan, kayak GoPay ya kan, dan lain-lain lah. Nah, ketika udah lu daftar itu kan bisa jadi dipakai buat rekening aneh-aneh buat nipu. Oh iya. Ya anjing. kan, rekening judol atau enggak jadi admin judol dan lain-lain. Iya ya. Nah kalau misalkan gue udah kena nih, misalkan nomor gue itu yang dipakai orang itu abis nipu orang, judol, punya duit ratusan juta, terus gue yang kena, tuh gimana gue? Ya sebenarnya sih lu masih aman karena kan lu bisa di-trace dari rekening korannya. Biasanya tuh banyak yang kayak gitu kejadian. Jadi pas diusut sama polisi nih, misalnya ini nomor siapa nih, ya kan? Wah ini nomor admin judol nih. Diusut kan, pas didatengin ternyata dia nggak tahu menau, nomornya udah dipakai orang lain gitu kan. Nah pas udah dipakai sama orang lain ya udah, nanti kan lu bisa bilang gue nggak nerima duitnya, ya kan? Lu bisa nunjukin dari rekening lu kan punya rekening. Oke. Ya kan harusnya bisa di-trace sampai situ, maksudnya di rekening lu ada aliran dana masuk gak nih gitu. Emang mau polisi ngurusin gitu? Ya mesti mau lah, kalau itu kan sebenarnya di semua lembaga keuangan ada gituan ya, namanya apa ya gue lupa.
jadi kayak data anti teroris dan pencucian uang gitu, anti money Oh. AML, anti money laundry. Wah, Ada harusnya kayak gitu ya. udah ada aplikasinya juga, pusat datanya juga udah ada dia. Terdengar canggih tapi tidak terlaksana dengan baik sepertinya ya. Iya gitu. Di sini mungkin masih jarang banyak yang tahu kali gitu Iya, iya. pengaplikasiannya. Gue yakin lu semua yang nonton ini pasti pernah ditelepon sama orang-orang gak jelas dah nomor lu. Tiba-tiba nawarin kartu kredit Betul. punya nama lu, nawarin pinjaman online. Yang terbaru nih ya, nawarin mau nggak nge-like postingan. Iya Yang betul. terbaru tuh. Tapi itu nipu juga. Ah iya. Iya ntar lu nge-like nih. Temen gue banyak yang kena kayak gitu tuh. Lu mau nggak nge-like postingan? Ah, Ntar lu like nih, ya kan? Lu like, lu dikasih misalnya kayak 5.000. 5.000. Ah, Ntar sampai di titik dimana lu dibayar 100.000 atau gope, iya. ya kan? Dikasih nih gope. Terus, nah ketika dikasih gope, nanti lu diiming-imingin lagi. Apa? Lu mau dapat lagi nggak nih? Lu like lebih gede, tapi dengan syarat lu mesti top up. Top apa? Top up duit ke mereka. Buat Biar dapat kayak kuotanya lebih gede lagi. oh, top up itu buat nanti lu dapat kuota gede biar dapat penghasilan lebih gede. Bener. Jadi kan gini, lu dipancing dulu, Ah, oke. dipancing. Nah temen gue tuh ada yang dapet, temen gue sih yang untung. Jadi dibilang, nih lo like nanti lu dapat gope. Dia like nih, set, dapat gope. Ditransfer, duitnya beneran real. Real. Ada, gope. Pas udah dapat gope, dibilang lagi, lu kalau mau lebih gede, lu top up 1 juta. Oke. Oke, nanti lu bakal dapet ini. Ya udah kata temen gue, terima kasih. Oh, temen lu udah paham. Iya. Tapi orang-orang di luar sana kan gak semua punya pikiran kayak temen lu kan. Iya pasti lanjut kan. Ah. Pas udah transfer 1 juta udah tinggal. Jadi buat teman-teman di situ kalau ada orang nawarin like kayak gitu, jangan percaya. Bener. Kalaupun mau ya nggak apa-apa, lu ikut aja selama lu nggak ngeluarin duit aman. Oke, Ya kan? Selama lu nggak ngeluarin duit ikutin aja. kita bikin rugi penipu. Yuk Bener. sebarkan gerakan ini. Ntar tiba-tiba lu ditransfer ya kan. Udah kalau disuruh top up berhenti. Asli tuh penipuan-penipuan kayak gitu tuh nyebelin banget sih. Serius. Iya ya, itu terorganisir ya kayak gitu. Terorganisir. Nah, gitu. itu kalau gua nonton di berita ya, orang-orang kayak gitu biasanya orang-orang yang cuman di warnet, yang nggak pendidikannya nggak tinggi biasanya. Yang Biasanya apa pendidikan tinggi Oh. atau? Enggak, malah yang nipu-nipu gitu biasanya pendidikannya juga tinggi. Tapi gua ngeliat di berita tangkap-tangkapnya ada yang di tengah hutan, ada yang di dalam bedeng. Ya dia emang dia kagak, kalau misalnya dia biasanya ngumbar-ngumbar malah yang kagak ngerti apa-apa. Yang orang-orang kayak dia malah pada ngumpet emang. Oh, itu pendidikannya tinggi tuh. Ya iyalah. Maksudnya bisa nipu orang, dia dibilangnya kalau di istilahnya social engineering. Jadi dia gimana caranya ngulik rahasia-rahasia orang gitu atau ngarahin orang gitu kan. Jadi biar ngelakuin hal yang dia pengen gitu. Oh, orang-orang itu sepinter itu. Mm-mm. Itu tinggalnya di Indonesia apa di luar negeri rata-rata? Ya semua di Indo banyak, di luar negeri juga banyak. Lu ada kenal-kenal kayak gitu? Ada kenal, ya ada. Kan ada bagiannya juga di kantor pasti. Kantor lu? Iya pasti ada yang bagian yang cyber security. Oh, atau cyber apa. security yang paham sama kayak gitu-gituan ya? Iya, kalau gue mah nggak terlalu paham, tapi ada bagiannya gitu. Lu bisa ngehack gitu gak sih? Enggak, Bohong lu. serius kagak. Masa gak bisa? Kagak bisa. Ngehack Facebook? Nggak bisa. Masa sih? Kagak. Ini kalau paspor lupa bisa benerin gak? Ah, bisa, gue klik lupa password. Biasanya gitu kalau udah dulu masih SMA kalau udah bisa balikin password jago tuh. Jago IT katanya. Iya, kalau password lupa mah sebenarnya sekarang kan udah yang penting lu dipakai semua fitur keamanannya. Oh. Kan sekarang ini buat semuanya nih mungkin ya. Jadi banyak tuh orang yang kalau kehack tuh ngeluh. Facebook gue gampang kehack, IG gue gampang kehack. Iya. Ternyata dia passwordnya gampang ditebak terus gak ngaktifin two Fitur, verification. verifikasi 2 langkah. Iya betul, 2 langkah. Jadi dia cuma tok password doang gitu kan. Ataupun dia kena kayak scam gitu kan, phishing web. Phishing itu jadi yang nggak tahu phishing ketika ada link kita klik. Ya ntar ada web seakan-akan sama padahal bukan. Ngisi password, ya kan? Betul. Username sama password kan. Iya, udah. Nah itu kedetek kebaca sama dia. Bukan kebaca sama dia, nanti kekirimnya ke database-nya dia. Ke Oh servernya iya, dia. iya. Itu namanya phishing. Jadi
Kalau dapat link-link nggak jelas jangan dibuka. Betul, jangan dibuka. Iya. Yang terbaru tuh ada lagi kalau yang kasus kebobolan nih, kalau kita ngomongin kebobolan data dan Ya. yang tadi social engineering, Hmm. itu kejadian juga yang baru-baru ini tuh yang di Indodax kalau lu lihat. Tahu gue Indodax. Tahu kan? Kenapa? Yang Indodax kejebolan. Kasusnya nggak tahu gue. Itu Indodax kejebolan berapa Bitcoin gitu kan yang ditarik. Itu kejebolannya dari karyawannya sendiri. Jadi Kenapa? karyawan ini udah dikeker sama hackernya. Jadi misalnya gue nih, contoh ya, gue karyawan Indodax. Nah, gue nih kan ada LinkedIn, ada yang aplikasi buat ngasih tahu nih gue karyawan Indodax. Nah, gue tuh udah ditargetin nih sama si hacker. Oh, lu karyawan Indodax, bagian penting dan lain-lain, dikasih kerjaan freelance. Karyawannya ini. Iya. Oke. Terus. Dari kasih kerjaan freelance. Lu mau nggak nih kerjaan freelance? Karena IT semua tim semua kebanyakan orang IT itu pasti ada freelance-nya, gitu kan. Nah, dikasih dengan gaji gede, puluhan juta gitu kan. Ini gaji gede puluhan juta. Ya udah. Salahnya dia kalau nggak salah nginstal kerjanya pakai laptop kantor. Oke, di laptop yang sama. Berarti IP-nya sama tuh. Ya, maksudnya semuanya yang password dan lain-lain, cookiesnya ya ada di situ semua yang di kantor, ya kan. Nah, dia disuruh install aplikasi. Ya kan? Oke. Disuruh, nih, lu kan freelance sama gua nih. Nih lu install nih aplikasinya ya. Oke. Nah, diinstal Di laptop kantor itu. bener. Dan boom. Wah, Udah. pinter banget ya. Gitu. Seniat itu. Maksudnya orang yang melek kayak kita lah, maksudnya yang di bagian IT pun. Nah, itu yang tadi gue bilang social engineeringnya. Oke. Jadi seakan-akan lu tuh nggak tahu lu lagi dimanipulasi, lagi dimanfaatin sama dia gitu. Oke. Nah, ini kalau kita kan sekarang ya teknologi paling dekat sama kita HP lah ya. 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 Kira-kira gimana nih kalau teman-teman yang nonton nih biar nggak kena phishing, biar nggak kena penipu, biar nggak kena apa? Saran dari lu apa? Harus ngapain kita? Gimana ya biar ngehindarin penipuan-penipuan kayak gitu ya? Ya. Pakai di HP. Heeh. Ya paling gampangnya nggak usah install yang aneh-aneh. Nggak usah install aneh-aneh. Iya, aplikasi-aplikasi aneh yang kalau lu lihat di Play Store bintangnya masih 3, 2, jangan lu install dah gitu. VPN? Hah? VPN? VPN sih ya kalau bisa jangan juga kalau yang gratis mah. Oh iya. Iya. Kan lu nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Kalau game-game kan banyak tuh Game-game bajakan. Iya, game yang banyak iklan. Nah, kalau game banyak iklan sih masih nggak apa-apa ya, maksudnya ya udah lo kan sebenarnya Play Store juga yang udah masuk Play Store udah relatif aman lah ya, banyak yang aman. Cuma kalau misalnya game-game PC sih biasanya gitu. Oke. Game-game bajakan. Iya. Nah, kan kalau gampangnya nih ya, ketika lo mau install game bajakan yang disuruh dimatiin apaan? Antivirusnya kan. Oh iya anjir. Nah, itu karena ya nanti kan dia di belakangnya mau narik data apaan lu kagak tahu. Iya anjir. Gitu. Play jangan nginstal game bajakan Play. Jangan game doang, kayak ada Photoshop bajakan ya kan. Itu pakai CapCut aja Play. Nah. Karena di belakangnya lu nggak tahu dia ngapain. Tapi selama kita bukan siapa-siapa sih ya bebas lu mau kayak gimana kan. Cuma kan kalau misalnya lu kayak ya maksudnya akun medsos lu itu ada hal-hal pekerjaan lu di situ Raditya ya kan. Dika gitu ya. Ya jangan pakai bajakan, makanya di kantor-kantor lu nggak boleh pakai aplikasi bajakan kan. Kantor gua dulu pakai bajakan. Iya. Gua minta kagak ada duitnya. Nah, Padahal dia perusahaan gede. iya di belakangnya lu nggak tahu. Jadi pokoknya kalau mau ngindarin gitu, pertama jangan install aplikasi yang nggak jelas, yang bajakan, ya kan. Terus sama jangan klik link-link nggak jelas. Gitu link web nggak jelas nih, lu klik. Ya. Kalau misalnya udah terlanjur klik, ya langsung lu close aja. Lu pernah download phone gak sih di web? Download phone, iya pernah. Ketika kita download kadang-kadang kita diarahin ke web lain. Nah iya tuh kalau bisa ya yang pasti-pasti aja lah, yang gratis tapi emang aman ataupun yang berbayar gitu. Nah cara taunya dari? Ya kalau di kita sih ya mungkin kayak Canva yang udah pasti-pasti aja nih, Canva, CapCut yang udah emang bintangnya bagus, ratingnya bagus, kita searching dulu gitu. Oh aplikasi-aplikasi gede lah yang udah terkenal lah ya. Kalau yang aneh-aneh nggak usah dulu ya. Nggak usah dulu, mending daripada lu kenapa-napa gitu kan. Oke, itu yang dari HP itu ya. Kata lu ada ini yang tadi lu bilang ada lewat AI suara.
AI suara penipuan. Oh iya, Ada. itu gimana? Ada, itu kasusnya juga beberapa sempet rame. Jadi kan sekarang suara lu bisa ditiru kan pakai AI. Oh iya anjir, kayak ada ini Ariana Grande yang nyanyi Pak Jokowi. Nah, Ada tuh. betul. Misalnya tiba-tiba Pak Jokowi nyanyi lagu APT gitu. Ada ya. Pak Jokowi nyanyi APT anjing. Kayak gitu, ya kan? Nah, kan itu kan cuma dimasukin suaranya Jokowi, sampel, udah bebas. Jokowi mau ngomong apa bisa diputar pakai suaranya dia, ditiru. Penipu sekarang begitu. Iya, jadi misalnya lu nih pakai suara lu mungkin pernah ada di mana gitu kan. Di YouTube kan banyak YouTube suara atau di gua. mana, direkam nih, Ah. ya kan, direkam, terus dia dapat nomor telepon istri lu. Oke. Misal dapat telepon istri lu, ya udah tinggal dibuat teksnya mau ngomong apa, telepon istri lu. Tiba-tiba istri lu ngangkat nih. Ah. Tuh, sayang maaf, aku kecelakaan. Aku nggak bisa ngubungin, pakai HP orang lain, tapi suaranya suara lu lagi nggak di rumah, Aduh, iya lagi. ya kan? Orang kalau udah ini panik nih mesti ini, ya kan? Transfer ini, ya udah. Anjir gampang banget. Tapi makanya kalau mau ngindarin itu lu mesti ada kayak sekarang, tapi jadi aneh sih menurut gua. Apa? Lu mesti punya kata sandi sendiri sama istri lu. Iya. Berarti tiap halo seksiku. Nah, Gitu-gitu ya. nah ini paspornya apa gitu. Oh, harus tahu itu. Iya, jadi ada kata yang tahu cuma lu sama istri lu. Pokoknya lu sama orang terdekat lu gitu-gitu harus Iya. punya itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh nih pakai suara lu nih, tapi kok requestnya aneh, Heeh. ya kan? Maksudnya kayaknya lu nggak pernah request minta duit dan lain-lain nih. Heeh. Nah, bisa lu tanya kan? Minimal kalau kita belum bikin password, kita tanya kemarin kita habis ngapain, Nah, iya. Bener, ya kan? bener. Pokoknya lu harus punya sesuatu hal yang lu dan dia yang tahu gitulah. Iya, yang lain nggak ada yang tahu. Iya, Iya. kayak gitu tuh penting. Anjir. Bahaya coy sekarang. Pakai suara lu. Terus ada lagi kata lu tadi apa tuh? Yang selain AI? Ada lagi selain AI tuh yang sekarang kan tadi yang lu bilang, lu nggak pernah nyebar nomor telepon lu, ya kan, kemana-mana. Tapi tiba-tiba nomor lu tuh ada yang telepon. Oh ya, gue juga belum infoin. Jadi bisa jadi bukan elunya yang bocor, tapi temen lu. Temen gua. Iya, jadi biasanya gini. Kalau temen lu nginstal aplikasi pinjol, ya kan, entah itu ilegal atau harusnya kalau yang legal nggak boleh ya. Tapi yang ilegal tuh biasanya suka aneh-aneh. Jadi kayak dalam arti dia tuh minta minta hak akses buat ngakses ke kontak lu, sama histori telepon lu dan lain-lain. Nah, nanti dari situ kan ketika udah ketarik nih semua datanya, historinya ketarik, kontaknya ketarik, dia bisa nge-SMS orang-orang terdekat lu tuh. Hah? Bisa SMS atau telepon. Oh iya ya. Atau WhatsApp, ya kan? Tadi kayak yang tadi gue tunjukin kan, sempet gue tunjukin tuh yang temen gue, atau gue juga pernah sih kayak kejadian. Jadi tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku jadi gue. Oke. Dengan ngambil foto gue, ya kan, terus nge-WhatsApp temen gue yang kurang lebih, misal dia kan dapat historinya tuh, gue udah berapa lama nggak menghubungi atau ada aktivitas lah sama dia. Iya. Nanti dihubungin, hey apa kabar gitu kan, gimana kabar lu, nah ntar ngomong panjang lebar, nih gue ini, nah ntar ujung-ujungnya minjem duit. Iya. Ke orang terdekat juga bisa tuh ya. Bisa gitu, jadi ntar pas minjem duit, tapi sih rata-rata bukan ke orang terdekat, karena kalau ke orang terdekat, kalau buat level SMS sama WhatsApp pasti bakalan kedetek kan cepet. Oh iya. Tapi biasanya ke orang-orang yang jauh tuh. Oh. Misalnya lu jarang ketemu nih sama Kipli misalnya ya, Iya, lu jarang ketemu. Nah, tiba-tiba lu WhatsApp nih Kipli, "Pli, apa kabar?" ya kan. Iya. Gue temen SMA lu nih, ini ya kan. Gue lagi butuh duit. Nah, udah tuh, tiba-tiba ditransfer duitnya, lu kabur. Ya kan? Nah, terus dia koar-koar nih ke orang-orang, "Si Apos minjem duit sama gua," padahal bukan lu. Anjir. Gitu. Tapi secara foto dan lain-lain lu gitu kan. Bahaya banget kayak gitu ya. Iya. Makanya sebenarnya kalau data pribadi bocor tuh bahaya coy, kalau mana-mana. Nggak main pakai HP, zamannya udah sekarang begitu ya. Iya. Pengen nyimpen cash, takut ada tuyul. Gimana sih hidup ini ya? Iya.
Lu kan IT nih. Pernah Pernah nggak lu data lu bocor atau keambil orang gitu? nggak tahu? Ya pernah. Kan karena bocornya yang tadi gue bilang bukan dari kitanya. Jadi biasanya tuh yang sering bocor tuh dari tempat lain. Entah misalnya tadi kan misalnya nomor gue ada di lu nih. Lu tiba-tiba daftar aplikasi pinjol dan lain-lain ya kan. Aplikasinya ngebaca kontak lu. Otomatis nomor gue ada di lu, kebaca di dia juga kan. Wah susah juga kayak gitu ya. Iya. Harusnya yang ngakalin kayak gitu mah yang udah punya wewenang lah. Iya, harusnya ada regulasi dari pemerintah. Harusnya. Iya. Cuman kan bobrok ya. Iya kan kemarin baru jebol kan. Iya ya, gimana ya itu ya? Iya, itu aja gue masih kagak terima ya kan. Kenapa nggak terimanya? Hah? Kenapa nggak terimanya? Kalau di perusahaan IT tuh kalau misalnya kejebolan ya kan itu ada punishmentnya lah. Punishment, Ya kan ada hukumannya. Apa hukumannya? Ya lu bisa dikeluarin atau di SP1. Oh penanggung jawabnya itu. Iya, misalnya bos gue sama yang di atasnya lagi nih dapat nih teguran. Kalau misalnya datanya parah nih sampai jebolnya parah, ya udah lu dipecat. Udah nggak bisa dipekerjakan lagi. Nggak bisa dipekerjakan lagi. Dimaafin? Nggak bisa lah, kan lu melakukan itu kan. Udah, cuma kalau di pemerintah gue nggak tahu kenapa yang kemarin yang kejebolan ya kan, kan dapat penghargaan. Kok bisa ya? Iya, ngeselin banget kan. Boom. Dia main Anjir. Makin ngeri, makin ngobrol apa ya? Ngobrol panjang sama lu. Iya sih dapat insight, tapi gue makin insecure aja. takut salah, takut apa gitu. Tapi semoga aja ngobrol panjang lebar sama lu nih bisa ngebantu teman-teman kita lah biar lebih hati-hati gitu ya. Biar lebih aware lagi sama HP kita. Betul. Sama tingkah laku kita di media sosial kayak gitu-gitu ya. Ya, jangan terlalu gampang ngumbar-ngumbar informasi pribadi. Iya. Kan kayak sebenarnya sama yang ini. Kalau lu lihat yang trending-trending di IG, Apa tuh? itu kan kadang-kadang sebenarnya suatu pancingan dari orang-orang yang butuh data pribadi lu. Trending di IG butuh pancingan maksudnya gimana? Yang ini kayak misalnya ada filter nih. Kapan sebutin tanggal lahirmu? Iya anjir itu tren-tren jaksel kan? ya. Sebutin zodiakmu. Siapa yang anak yang rumahnya di sini? Ya ntar tinggal dikumpulin aja. Jadi tuh data pribadi lu. Gue baru ngupload demi Allah tren kayak gitu. Baru ngupload nih lu lihat nih tren gua kayak gitu. Anjir. Baru ngupload gua nih anjir. Nih lu lihat ya. Aduh gemeteran gua hapus lah. Nih tren ini nih. Ikutan yang lagi viral nih. Lahir 93. Umur 31. Nah udah dapat tuh 93 ya kan. Udah dapat. Tinggal gua cari nih tanggal lahir lu. Ya kan, tanggal lahir, bulan, kebang dah gua. Anjir. Iya. Gua hapus ah. Tapi ntar kalau sejam lagi FYP enggak gua hapus. Gua takut. Anjir. Ih, ternyata itu buat salah satu cara buat mancing juga ya filter-filter itu ya. Iya. Kan sebenarnya kalau lu kan tahu mana data pribadi yang diminta. Siapa nama ibu lu ya kan? Udah, itu kan dipakai. Nama hewan peliharaan lu. Kan kalau lupa password dan lain-lain yang ditanyain, lu pernah sekolah di mana? Nama peliharaan pertama lu apa, ya kan? Ibu kandung lu. Apa kesukaan ini? Ya, ntar tinggal dicoba-coba aja. Nih, dia pakai apa nih? Ini masukin tes. Anjir, gue baru tahu, baru sadar. Apa bang? Itu tujuannya untuk apa? Hah? Yang semua data-data Nge-hack. itu tujuannya untuk Paspor. Ya buat ditembus entah itu buat ngehack password, entah itu buat ngejebol akun bank lu atau yang lain-lain. kalau ngejebol gitu ngincar duit ya. Ya mungkin duit atau ngincer akun yang lain-lain kan. Iya. Bisa. Gokil. Oke Bi, terima kasih Bi infonya Bi. Ya. Gila. Karena lu nih malam ini gue bisa tidur juga nih. Banyak banget informasi kayak gitu ya. Iya, biar aman aja, biar aman. Oke. Teman-teman makasih udah nonton sampai akhir nih. Ya. Udah malam banget ya. Iya. Mata gue udah merah anjir. Iya, bini gue juga udah nyariin. Bininya udah nyariin.
Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Gua senang banget bisa ngobrol sama Abi hari ini. Buat kalian komen aja di bawah kita pengen ngundang siapa atau kritikan buat channel ini nggak apa-apa banget. Kayak kemarin tuh banyak yang komen, "Bang, narasumbernya harus ditanya dulu biodata awalnya," gitu. Gue senang banget tuh ada yang komen-komen gitu tuh. Berarti lu aware sama channel ini, gila. Berarti lu adalah salah satu saksi dari perjuangan channel ini, ya. Karena target ini channel kita berapa juta, Bli? 5 juta penonton. 5 juta penonton tahun ini. Padahal tinggal berapa bulan lagi ya. Tapi optimis aja dulu. Optimis bisa ngalahin Mr. Beast. Ya. Betul. Jadi teman-teman makasih yang udah nonton. Makasih juga yang udah komen-komen. Gua Apa Sutagaul dan Abi Ya. izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.